Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Oto, siapa sih yang saat ini tidak menggunakan kendaraan? Hampir semua dari kita melakukan aktivitasnya dengan menggunakan beragam kendaraan. Ada yang menggunakan roda 2, ada juga yang menggunakan roda 4. Seperti yang kita ketahui, setiap kendaraan pasti dilengkapi sistem pengereman sebagai fitur keamanannya. Tidak mungkin kendaraan berjalan lalu berhenti tanpa fitur tersebut. Bahkan saat ini, banyak fitur electrical control seperti ABS dan ASTC yang disematkan dalam sistem tersebut. Tapi ingat ya Sobat Oto, sistem rem ini berfungsi bukan untuk menghentikan kendaraan, melainkan untuk memperlambat laju putaran roda agar kendaraan melaju lebih pelan sehingga kendaraan bisa berhenti. Penggunaannya yang cukup sering membuat sistem ini tidak lepas dari bayang-bayang masalah. Salah satunya adalah fenomena getar saat mengerem atau lebih kita kenal dengan sebutan rem jadder. Ya, analisanya tentu karena adanya komponen rem yang tidak bekerja secara maksimal. Pertanyaannya, komponen apakah itu? Banyak faktor yang memungkinkan fenomena rem getar itu bisa terjadi. Umumnya sih diakibatkan karena permukaan piringan rem atau disc brake bergelombang. Namun bila mana kondisi remnya itu tromol, tentu analisanya mengarah ke permukaan tromolnya. Fenomena rem getar biasanya terjadi saat kita melakukan pengereman dalam kecepatan tinggi, seperti 120 km per jam atau lebih. Artinya untuk mobilitas kendaraan tersebut berada di area jalan bebas hambatan seperti jalan tol. Namun tidak menutup kemungkinan dalam kecepatan sedang atau pelan pun fenomena ini bisa saja terjadi, tergantung dari seberapa parah kondisi gelombang pada permukaan piringan rem. Fenomena ini juga bisa terjadi kapan saja, bisa saat siang ataupun malam, bisa saat hujan ataupun kering. Selain mengurangi kenyamanan saat berkendara, fenomena rem getar juga cukup membahayakan loh Sobat Oto. Mengingat daya pengeremannya yang menurun dapat membuat rem menjadi tidak pakem. Di samping itu, permukaan piringan rem yang gelombang atau tidak rata dapat merubah permukaan kanvas rem atau disc pad menjadi gelombang juga, sehingga biaya untuk melakukan perbaikannya akan lebih banyak. Sebenarnya, indikasi getarannya juga dapat dibedakan. Bila getarannya terasa di setir atau pedal rem, indikasi kerusakannya mengarah ke rem depan. Namun bila getarannya terasa sampai ke kabin, indikasi kerusakannya mengarah ke rem belakang. Efek lainnya adalah noise atau bunyi, seperti berdesit atau berdengit. Tentunya ini akibat dua permukaan yang tidak dapat menempel secara maksimal, yaitu antara kanvas rem dan piringan rem. Solusi untuk menangani permasalahan ini ada dua. Yang pertama dengan cara melakukan proses rematching atau pembubutan. Proses ini bisa kita lakukan dengan kondisi ketebalan piringan rem masih jauh dari batas limitnya. Hal ini untuk mengantisipasi over limit setelah dilakukan rematching atau pembubutan. Solusi yang kedua, apabila ketebalan sudah mendekati batas limit atau kerusakan piringan rem cukup parah, mengganti piringan rem adalah solusi yang terbaik. Selain menghindari over limit, juga meminimalisir resiko panas berlebih saat pengereman. Terlepas dari kualitas material, apa sih yang menyebabkan kondisi piringan rem bergelombang atau tidak rata? Berdasarkan kajian dan analisa beberapa bengkel, faktor penyebab piringan rem bergelombang cukuplah banyak. Di antaranya, sistem rem jarang dibersihkan. Pada dasarnya, rem bekerja dengan konsep saling bergesekan. Setiap gesekan yang terjadi akan menyisakan serbuk kotoran. Kotoran-kotoran tersebut akan menumpuk pada area rem, tidak terkecuali kotoran tanah seperti pasir atau kerikil kecil dari jalanan. Kotoran yang menumpuk akan masuk ke celah pengereman, di mana saat terjadi pengereman, kotoran tersebut akan terjepit dan mengikis area permukaan piringan rem secara berkelanjutan. Maka, lakukanlah perawatan rem secara berkala ya Sobat Oto.
Umumnya sih sekitar 20.000 km atau 1 tahun sekali. Namun jika rutinitas perjalanannya cukup jauh, perawatan berkala rem bisa dilakukan per 10.000 km atau 6 bulan sekali. Yang kedua, kanvas rem tipis tetap dipaksakan. Selain menurunnya daya pengereman, kanvas rem yang tipis dapat menyebabkan rem cepat panas. Mengingat besi kanvas rem yang berada lebih dekat dengan titik gesek dapat membatasi pelepasan panas akibat kecilnya jalur angin yang masuk. Selain itu, volume ruang pada kanvas rem yang mengecil bisa membatasi pergerakan rambat panas, sehingga panas yang muncul akan lebih banyak terkunci pada titik gesek. Akibatnya, piringan rem yang terbuat dari logam akan cepat memuai dan tidak rata atau oleng. Tiga, piston rem macet. Peran piston rem adalah sebagai komponen akhir yang mendorong kanvas rem untuk bisa menempel ke permukaan piringan. Piston rem dilengkapi dengan seal kit yang berfungsi untuk mengembalikan piston ke posisi awal setelah mendorong kanvas rem. Seal kit ini juga berfungsi untuk menutupi celah presisi piston dari debu dan kotoran. Gerakan presisinya yang maju mundur mengharuskan piston rem selalu bersih dari berbagai kotoran, baik itu serbuk rem ataupun pasir. Karena kotoran yang menumpuk tersebut dapat menyebabkan robeknya seal kit, sehingga kotoran masuk ke celah presisi yang menyebabkan piston rem macet dan gagal rilis. Akibatnya, rem akan cepat panas dan piringan rem cepat memuai. Maka sering-seringlah membersihkan area rem saat mencuci. Meskipun efeknya rem akan sedikit bunyi, namun setidaknya area rem lebih bersih dan kotoran atau pasir kerikil pun hilang. Hindari juga jalanan yang penuh genangan air ya Sobat Oto. Namun bila terpaksa harus melewatinya, segeralah siram area rem setelah kondisi dingin. 4. Pipa rem tersumbat. Kotoran pada minyak rem bisa memungkinkan terjadinya penyumbatan pada pipa-pipa dan palep pembagi atau proportioning palep, sehingga tekanan pada kanvas rem tidak stabil. Tekanan yang tidak stabil inilah yang dapat menyebabkan proses pengereman tidak sempurna, karena hal ini dapat mempengaruhi gerakan piston. Untuk mengantisipasinya, kita harus selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas minyak rem. Biasanya minyak rem dikuras setiap 40.000 km atau 2 tahun sekali. Selain dari 4 hal tadi, faktor penyebab lainnya adalah muatan beban yang berlebihan. Hal ini memungkinkan ketidakstabilan saat mengerem, sehingga kerja dari komponen rem akan banyak terganggu. Sering mengerem dalam kecepatan tinggi secara mendadak, itu juga bisa menyebabkan komponen rem cepat panas. Maka aturlah jarak kendaraan kita dengan kendaraan yang ada di depannya. Terakhir, hal sepele, melepas tuas parking brake tidak secara maksimal. Ya, terdengar kocak memang, namun ini sering terjadi pada kita yang sering terburu-buru. Demikianlah penjelasan tentang masalah rem getar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada informasi lain perihal masalah-masalah pada kendaraan, silakan Sobat Oto tulis di kolom komentar ya. Bersama kita berbagi pengetahuan dan pengalaman.